Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang ingin ikut dengan aplikasi copy trading yaitu Cerberus, cara mendaftarnya adalah seperti ini. Pertama-tama kalian langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini ya, website Cerberus. Kalian tinggal klik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah. Jika kalian ingin membaca syarat dan ketentuan, silahkan langsung klik syarat dan ketentuan. Maka kalian bisa baca-baca deskripsi dari awal sampai akhir. Setelah kalian sudah memastikan syarat dan ketentuan yang kalian tidak keberatan dengan segala tentang peraturan di dalam Cerberus, silahkan langsung klik belum punya akun, klik daftar ya, dan akan muncul seperti ini. Saya sarankan pada saat kalian membuat seperti ini, tolong catat di catatan kecil agar kalian tidak lupa untuk username dan password Cerberusnya. Karena kebanyakan orang itu terlalu typo antara mana username dan nama. Username adalah ejaan kalian untuk login terhadap Cerberus, sedangkan nama adalah nama kalian di Cerberus. Jadi pada saat kalian login, yang harus kalian ingat adalah username, bukan nama. Masukkan username yang kalian gampang ingat, masukkan password, masukkan nama kalian, terserah mau nama asli atau tidak, masukkan nomor handphone kalian yang ada WhatsApp-nya ya. Kode referral boleh diisi, boleh tidak. Setelah kalian sudah isi semuanya, langsung klik register dan tampilannya akan seperti ini. Dan setelah kalian daftar atau kalian bingung tata cara aktivasi, isi gaswi dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam aplikasi Cerberusnya. Tinggal klik bagian tutorial di sini dan akan tersedia beberapa panduan untuk kalian, mulai dari daftar Cerberus, aktivasi Cerberus, isi gaswi, sambung IPA di Moon XBT, cara atur margin, dan ini akan terus di-upgrade sesuai dengan kebutuhan user baru ataupun para user yang sudah teraktivasi. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat krusial atau sesuatu yang cukup sensitif juga ya. Kita akan membahas bagaimana jika BNB atau Binance Coin itu scam. Karena apa? Kita melihat harganya ini kemarin di saat semuanya harganya baik-baik saja ya, dalam 24 jam ini sudah turun 5,18%. Sedangkan kalau dibandingkan dengan induknya alias Bitcoin itu sekitar masih naik malah 0,62%, ataupun beberapa koin-koin yang lainnya ya. Ini kalau yang apa? Tether sama USD Coin nggak terhitung koin ya, karena dia memang fiat. Coba kalian perhatikan dalam koin lainnya itu cukup bagus ya kenaikannya. Di dalam 7 hari juga perbedaan cuma 0,46%, sedangkan BNB ini turunnya sampai 8,48%. Nah, apakah ada kemungkinan BNB ini scam ya? Tapi definisi scam ini jangan disalahartikan ya. Saya akan menjelaskan pelan-pelan banget ya, pelan-pelan banget supaya kalian paham tentang apa sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, seperti yang selalu ada di dalam video saya awalnya, jangan percaya entitas apapun, oke? Sekalipun itu adalah rank nomor 1 dunia di Binance ataupun di BNB. Di dalam BNB ini ada kemungkinan beberapa hal yang bisa jadi BNB akan turun. Yang pertama, tahukah kalian bahwasanya harga BNB ini sudah berpuluh-puluh kali lipat dan beratus-ratus kali lipat dari harga sebenarnya alias harga launchingnya dulu. Kalian perhatikan kalau kita klik semua, bahkan saya masih ingat beli BNB pada saat hari itu tuh masih 150.000 waktu itu ya. Bitcoin sekarang harga di 17.171 dan saya juga sudah mendapatkan profit, tapi masih dikit ya, masih di area profit dikit-dikit ya. Ini kalian perhatikan cuma profit 2,57% dan 2,99% atau 3%. Kenapa saya take profit buru-buru? Karena akan ada maintain ya, akan ada maintain. Bagi orang yang Cerberus, gimana kalau yang lagi float, gimana orang VIP yang lagi float misalkan, atau posisi kalian yang sudah float. Sebelum saya bahas BNB, saya jelaskan logika sederhana dulu. Mau lu floating loss ataupun mau lu floating profit, sebenarnya yang terjadi itu sama aja. Misalnya lu di close posisi. Nah, ini nyambung juga sama market yang pernah viral ya, katanya Get.io. Get.io ini pernah viral gara-gara dia pernah bisa mengubah open posisi dari long ke short, tapi dengan persentase yang cukup berbeda. Saya jelaskan sebelum masuk ke dalam Binance ini ya, supaya logika-logika kalian jalan ya. Saya jelaskan Get.io dulu ya, sistemnya bagaimana, karena banyak banget subscriber saya yang bilang, "Bang, bahas Get.io karena dia bisa open posisi dengan arah yang berbeda, kalau long bisa menjadi short gitu." Kita contohkan logikanya biar kalian otaknya jalan gitu ya. Sebenarnya
apapun itu semuanya sama aja ya, nothing perfect ya. Contoh, kalian open posisi di $1000 ini ceritanya Get.io ya, atau yang kalian banggakan ya katanya open long bisa diubah ke open short. Misalkan harga kalian open long ya, harga kalian open long, lalu di sini harga menjadi 500 misalkan, menjadi 500, otomatis kalian floating dong 50% ya, misalkan floating 50%, oke? Nah, katanya Get.io itu bisa sistem reverse, oke? Reverse yang tadinya long itu menjadi open posisi short, misalkan short dengan floating yang sama, floating 50% gitu kan, tapi open posisinya jadi short. Nah, sekarang gue tanya, logikanya mau lu pakai Get.io atau pakai Binance atau pakai MoonXBT atau pakai BingX, itu semuanya sama bro. Lo bang, gimana sama, kan yang lain itu nggak bisa ubah open posisi. Ya lu lihat aja ya kan, 1000 open posisi long, floating 50% ya kan, harga di 500, lu close terus lu open short, bedanya apa dengan reverse? Ayo mikir kan, mikirnya 5 detik biasanya, 1, 2, 3, 4, 5, udah ketemu belum? Sama aja bro, sama aja. Jadi kenapa saya bukannya nggak mau bahas Get.io, market yang katanya unik, sama aja ya. Lu bayangin aja, ini open reverse, tiba-tiba posisi lu lagi short terus floating 50%. Kalau harga makin turun, floating lu berkurang. Misalkan harga kembali ke 250 nih, misalkan harga ke 250, berarti floating loss-nya berkurang kan, floating loss-nya berkurang sebesar 25%, misalkan seperti itu. Jadi floatingnya loss 25%, ya sama aja. Kenapa bisa sama aja? Ya sama aja lu close posisi long terus buka open posisi short gitu bro, oke? Dan kalau lu nanya, bang bagaimana kalau MoonXBT tiba-tiba meng-close posisinya? Ya sama aja, nggak ada bedanya. Contoh nih, sekarang tiba-tiba posisi floating kita di close gitu kan, floating 20%, habis itu maintainnya selesai, kita open posisi lagi long. Kalau harga balik lagi ke harga itu, ya udah sama aja, nggak ada bedanya coy, nggak ada bedanya. Jadi use your logic ya. Terkadang sebuah iklan itu menamakan dirinya dan membungkus dirinya secantik mungkin agar kita pakai. Seperti halnya sistem reverse, atau seperti kalian menganggap bahwasanya MoonXBT kok tiba-tiba di close ya, karena memang maintain resmi atau maintain yang memang sudah 2 bulan sekali gitu, maintain rutin kayak gitu kan. Ya sama aja, lu nggak usah takut kalau misalkan floating lu, ya sama aja, itu cuma sebuah angka. Sama halnya seperti Get.io tadi, mau lu ada sistem reverse tiba-tiba long berubah jadi short, ya sama aja ujungnya. Oke, balik lagi ke materinya. Bagaimana jika BNB scam? Oke, bagaimana, apa yang akan terjadi? Yang pertama, tahukah kalian bahwasanya BNB ini sudah berkali-kali lipat dari harga awalnya? Kalau kalian nggak tahu ya, ini semacam ini gue nggak tahu ya, kenapa harganya kok nggak nyampe harga sebenarnya gitu, nggak tahu deh. Coba kita cek Indodax, oke? Bang, lu soto banget emang BNB pernah ratusan ribu. Bos, lu main kripto berapa tahun bos? Gue sebelum BNB lahir gue udah main gitu kan. Jadi pada saat BNB keluar itu gue tahu harga berapa gitu. Nah coba kita cek, kalau di CMC nggak jujur ini, nggak jujur nih, sumpah nggak jujur. Gue nggak tahu ini nggak jujur apa karena datanya nggak nyampe atau seperti apa ya. Intinya BNB itu pernah harganya di bawah 100.000, oke? Coba kita cek di Indodax apakah dia mempunyai riwayat BNB di bawah 100.000. Kita coba full screen dan time frame-nya diubah ya menjadi 1 bulan. Nah lo kan, ketahuan kan? Liatin di bawah 100.000, liatin, perhatikan, jangan tenang, jangan panik. Nih kalian perhatikan ya, di sini harganya sekitar 71.900 ya, 71.900 di sini ya, pernah di harga itu, oke? Jadi di CMC kalau kalian cek, nggak tahu ya kalau CoinGecko apakah ada historinya. Coba kita cek. Bang, lu kenapa bersikeras nunjukin harga BNB dulu? Bukannya mau bersikeras apa kayak gimana? Gue mau nanti akan sangkut pautin sama logika-logika yang ada, sama halnya seperti saham Goto yang sekarang sedang rame itu ya. Gue nggak tahu nih di CoinGecko ini tercatat nggak harga BNB ya? Soalnya memang benar adanya BNB itu pernah di harga segitu. Oh, kalau di CoinGecko lebih lengkap ya daripada CMC. Oh, berarti ini saya suzon aja sama CMC. Berarti pada saat harga rendah dulu itu BNB tidak terdeteksi ya. Jadi apakah CMC itu worth it bang kalau misalkan dalam mengetahui harga sesuatu? Ya nggak worth it, nggak sempurna juga sih. Karena apa? Kadang-kadang data yang sebelumnya itu tidak ditampilkan hanya karena alasan belum terdaftar di CMC pada saat waktu itu. Nih perhatikan ya, di tahun 2017 ini harganya cuma $3 ya, sampai ke $10, $19 dan sebagainya. Bang, terus apa hubungannya? Ya sama aja gitu. Lu tahu kan harga sekarang saham Goto itu lagi turun parah nih kan? Lihat
Lihat, turun parah kan? Dari harga 400 ke sekarang harga kurang lebih 99 perak. Gila nggak tuh? Oke, yang pertama adalah kemungkinan mereka sudah cukup. Di era tahun 2017, secara logik ya, baik itu entitas perseorangan, individu, CV, PT, ataupun firma, ataupun apapun itu di dalam dunia ini, itu kan segalanya itu everything about cuan, oke? Everything about money gitu. Lalu bagaimana kita bisa yakin para holder itu terus memegang uangnya? Tahukah kalian bahwasanya BNB pada saat dulu itu mempunyai perjanjian-perjanjian antara investor-investor yang mungkin harganya itu di lock secara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Jika menurut CoinGecko ini harganya dahulu itu sekitar, taruhlah sekitar 10 dolar itu kan, 150.000 gitu kan. Dengan total harga yang sekarang, kalian bisa bayangkan investor yang duitnya 1 miliar itu bisa menjadi triliunan di harga era sekarang. Dan kalian sudah terbrainwash bahwasanya BNB itu mahal. Sama halnya seperti Goto yang katanya adalah salah satu saham anak terbaik di Indonesia, oke? Dan ini investor-investor lama ini sudah diperbolehkan yang tadinya holder bisa dijual. Nah, kemungkinan yang pertama, BNB itu bisa dijual karena sudah cuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tahukah kalian bahwasannya dahulu, di era dahulu, itu Binance itu adalah ya sama aja seperti pendatang-pendatang baru sekarang gitu kan. Jadi tidak ada jaminan bahwasanya Binance itu akan selamanya menduduki posisi takhta sang raja. Oke? Raja itu bisa digantikan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dan tidak ada yang menjamin bahwasanya seberapa lama takhta raja itu akan bertahan. Itu yang kedua ya. Jadi posisi takhta raja itu bisa diperebutkan sekarang. Lalu jika dibandingkan dengan kapitalisasi pasar yang sepenuhnya ini, wow, banyak sekali ya. Wah, 638 triliun, 405 miliar, 292.640.000 rupiah, 25 perak ya, kayak gitu ya. Nah, coba bayangkan harga yang sudah terjadi ini, yang sudah terjadi ya. Ini 10 dolar langsung naik ke 10 juta, turun lagi, naik lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, sampai sekarang ini mau turun. Nah, kalau dibandingkan dengan grafik Bitcoin, ini sedikit-sedikit nggak mirip ya. Karena apa? Segala-galanya itu kan biasanya kan mirip-mirip sama harga Bitcoin gitu kan. Nah, tetapi kalau tiba-tiba, kenapa harga BNB ini tidak mirip strukturnya dengan struktur Bitcoin? Coba kita cek Bitcoin. Kenapa lo harus sangkut pautin sama Bitcoin? Gini, ada satu hal yang harus lu pahami adalah CZ atau Binance itu menguasai lebih dari 20% pasar market kripto dunia. Jadi bisa saja BNB ini bergerak dengan instruksi non Bitcoin. Karena apa? Harga-harga di dalam Binance ini atau BNB itu tidak terlalu terukur dengan harga yang sedang terjadi di dalam market kripto yang asli, seperti itu ya. Ya seperti halnya sekarang ya, ini 5,5%, di Bitcoin sedang 0,5% gitu kan. Nah, Bitcoin areanya seperti ini, BNB seperti ini, oke? Jadi ada beberapa hal yang tidak mirip. Bang, kenapa harga itu harus mirip? Untuk koin raksasa itu harusnya mirip, karena apa? Pair terbesar itu ada di dalam Bitcoin itu sendiri. Jadi bisa kita bayangkan apabila supply BNB, apabila supply BNB ini, coba kita cek supply BNB ini berapa ya guys. Nih ya, taruhlah supply max-nya ini 200 juta dan supply yang sudah beredar ini supply total 159 juta. Kita taruhlah 160 juta. Bayangkan 50% saja 79.000, oke, 79.000. Coba kita cek ya. Kita hitung-hitungan secara kalkulator wajar aja. Misalkan taruhlah 70 juta itu dikali dengan investor pertama, misalkan seperti itu, dengan harga 150.000 gitu kan, dikali 150.000. Taruhlah, kita anggaplah di dalam 150.000. 150.000 itu apa bang? Harga wajar pada saat investor itu menghold dengan jumlah besar. Kenapa lu nggak ambil 1 dolar bang? Ya karena 1 dolar itu bisa jadi pada saat BNB mulai gitu kan. Ini 10,500 ya, berapa nih? 10 triliun 500 miliar ya, 10 triliun 500 miliar. Sedangkan harga sekarang nih, likuidasi pasar itu tidak cukup, kapitalisasi pasar ya. Volume 24 jam ini 8483 gitu. Ini perhitungan secara kasar aja sih menurut saya ya. Perhitungan secara kasar ini kalau kemungkinan BNB ini turunnya sampai berapa jika terjadi penjualan secara massal. Coba kita kurangin 18 4 8 3 7 3 4 3 5 3 1 4 6. Hasilnya minus 7,9 ya. Hasilnya minus nih.
Masih minus, tidak sanggup untuk mengurangi volume 24 jam tersebut. Walaupun memang volume 24 jam ini bukan sebuah patokan. Lalu bagaimana Bang cara menghitungnya? 7,9 dari sekitar 10.500 ini 10.500 ini nih 10.500 itu kalau dikalikan taruhlah 8 ya, taruhlah 8 itu adalah representatif 80% dari 10.500. Berarti secara hitung-hitungan kasar, seandainya ini ya, seandainya para investor lama itu menjual, berarti di DNB itu akan turun sebesar 80%. 80%-nya itu 4.200.000 dikali 80%. Oke? 3.360.000. Berarti perkiraan saya harga BNB itu sampai ke angka ini nih. Seandainya investor lama itu menjual seluruh asetnya di harga 840.000 BNB. Oke? Jadi perkiraan saya jika BNB ini mengikuti unsur ceritanya di dalam Gotoh alias saham-saham pemegang yang lama itu sudah merasa cukup satu, atau sudah merasa waktunya mengambil cuan, atau sudah merasa bahwa saya BNB ini sedang ada kasus dan sebagainya, walaupun belum ada ya. Sampai sekarang ini seandainya BNB itu beneran down alias menjual seluruh investornya, total yang ada harganya adalah 840.000. Jadi bagi kalian yang memegang BNB itu hati-hati saja ya, karena kemungkinan bisa dump sampai sekitar harga 840.000. Oke? Tapi ini adalah hipotesa saya pribadi. Percaya ya nggak apa-apa, gitu kan? Hitung-hitung kalian supaya lebih hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan di dalam trading, apalagi hold jangka panjang. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, Use Your Logic, dan salam traders.